Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior ya, bersama saya Bobi Alim ya, menggantikan Mas Tio khusus di hari Rabu bersama para Warrior ya. Kali ini tidak berlama-lama karena kita sudah masuk di acaranya. Kita mau sapa Mbak Maya di Grogol ya. Halo, selamat malam Mbak Maya. Selamat malam Pak Bobi dan teman-teman semua. Selamat malam, nggak grogi ya? Jangan grogi. Baru Ini pertama soalnya sharing pertama ya, nggak usah ini. grogi. Ini kalau boleh tahu nih pertanyaan pertama yang mewakili. Iya. Mbak Maya umur berapa? Udah, tutup poin langsung ini biar tahu. Sekarang 29 tahun setengah. 29 tahun setengah, berarti hampir 30 ya. Ya. Pasti banyak yang jangka masih SMP atau SMA malah. Tenang aja. Oke, Mbak Maya, aku waktu itu melihat di Facebook Mbak Maya kan ada sharing, terus aku pantau izin apa bukan izin, maksudnya baru ngomong sekarang sih. Jadi aku dari situ memantau beberapa sharing dari Mbak Maya. Aku lihat cukup oke, ya kan? Kalau nggak salah Mbak Maya sudah hampir 3 ya? 3 atau berapa ini? Dua Ya? tahun. 2 tahun setengah ya kalau nggak salah ya? Ya. Ya, 2 tahun setengah ya. Sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Hampir. Tahun. Oke, berarti aku yang salah baca. Tapi dari apa ini sharingnya di Facebook itu, aku melihat kayaknya ini menarik untuk dibawa ke TFA. Makanya waktu itu aku hubungi dan aku thank you sebelumnya, Maya udah mau berbagi. Nah, cuman kita tidak akan bicara teknikal, kita tidak akan bicara yang mesti gimana, enggak. Cukup Mbak Maya aja berbagi awalnya dari awal tahu KF, itu sebelum KF mungkin cerita dulunya seperti apa, kemudian tahu KF dari mana, terus apa sih alasan utama yang membuat Mbak Maya mau ber-KF. Nah, terus kalau sudah itu manfaat ber-KF-nya apa, baru kemudian selama 2 tahun itu, hampir 2 tahun ini, manfaat yang didapat, perjalanan up and down-nya seperti apa. Silakan Mbak Maya. Baik. Itu awalnya itu 2019. Januari. Itu tuh saya ini belum kenal KF ya. 2019 Januari itu saya lagi ziarah di kayak gereja gitu. Terus tiba-tiba didatengin sama nenek-nenek, tiba-tiba nepuk pundak. Waktu itu saya gendut banget, mungkin 100 kilo lebih. Oh ya, 100 kilo lebih. Terus dia bilang, Mbak, ya Mbak, badannya kurusin, nanti badan besar itu dalamnya gitu. Terus habis itu saya kan kayak kok kayak halo? Ya, silakan Mbak. Lanjut. Aku matiin videonya supaya sinyal jadi lebih enteng. Silakan Mbak. Saya Februari itu ke dokter satu jalan 2 bulan, habis itu nggak jalan lagi. Nah habis itu Juni 2019 itu di kantor itu ada lomba healthy challenge gitu, jadi harus mewajib yang ikut healthy challenge itu harus tes darah. Tes darah. Nah di awal kan dicek gula darah puasa, gula darah habis makan 2 jam,
Hmm. semua deh pokoknya, tekanan darah, berat badan, tinggi badan, kolesterol gitu, dicek Hmm. Hmm. mana pas Hmm. tahu tuh hasilnya gula darah puasa itu 200-an, 150 kayaknya. Oh, 150 waktu itu ya. 250. 250. Iya, Oh, gula darah 2 jam setelah makan tuh berapa ya, lupa, 300 kayaknya, lupa 300. ya, lupa kan. Oh, Oke. 300 sampai 320-an lah Oke. Masih umur gitu. 27 itu berarti ya, 27-an ya. Iya, Hmm. masih Hmm. masih 27 itu saya langsung, waduh ini aku bahaya gitu. Hmm. Saya bilang Hmm. sama diri saya sendiri, aku tuh bahaya, lagi bahaya. Terus saya langsung ke cek HbA1c saya. Hmm. Waktu itu langsung cek, ternyata HbA1c saya itu 11 koma, Sudah 11. Wow, iya, dahsyat. itu parah banget. Pantesan kalau Hmm. kalau waktu itu tuh kalau misalnya naik motor tuh suka ngantuk di Hmm. jalan, itu suka ngantuk. Untung nggak apa ya, nggak nyampe jatuh gitu, untung aja. Hmm. Hmm. Itu saya ke setelah sudah tahu HbA1c saya langsung ke dokter penyakit dalam. Hmm. Hmm. Di dokter penyakit dalam itu di dicek kan, disuruh apa makannya, disuruh kayak dokter gizi yang waktu itu awal Hmm. itu. Hmm. Hmm. Nah saya ikutin, terus berat badannya disuruh nurunin. Hmm. Untuk Hmm. itu terus saya udah dapat obat kan, nggak tahu, Hmm. lupa saya nama obatnya apa. Hmm. Nah itu setelah makan itu saya tuh tanya dulu sama dokternya, dokter emang kalau diabetes itu harus minum obat selamanya? Terus kata dokternya harus selamanya minum obat itu. Terus saya bilang, terus saya jadi panik. Serasa masa depan udah suram gitu ya. Ya, Hmm. Hmm. habis itu nah minum obatnya itu pokoknya setelah obat itu kepalanya kayak gambar di parameter, muter 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 muter, pusing banget Sering pusing. kalau ya habis minum obat itu. Hmm. Hmm. Makanya saya selamanya minum obat kayak gini, terus aku jadi apa besok-besok gitu. Hmm. Oke. Jadi saya nyari-nyari di internet kayak masih di bawah 20 tahun tapi sudah diabetes, terus Hmm. apakah ada orang yang kayak saya gitu. Hmm. Itu dari di YouTube cara agar minum obat diabetes tidak minum obat selamanya gitu. Saya cari di YouTube, di Google kayak gitu, kamu lah ketofastosis gitu. Berarti ketemunya karena dari usaha mau cari usaha sembuh lah ya, cari kesembuhan, Iya, ketemu di internet, di Google itu ketemu ini ketofastosis gitu ya. Lanjut, Mbak. iya, waktu itu ketemunya itu lagi wawancara di sebuah TV, Mas Dok, sama nggak tahu siapa ibu di di wawancara gitu, CNN ya ibu-ibu, kalau nggak tapi itu salah ya. kan mungkin lupa Ah, saya ah, ah, ah. Ya, pokoknya aku itu. tahu. Iya. Oke, itu saya Oke. jadi scroll nyari di Facebook, kemudian saya masuk di grup itu. Hmm. Hmm. Gitu Hmm. ya. Hmm. Nah habis itu saya kan juga sempat nanya kayak gitu kan, Hmm. nanya kalau apa sih, waktu itu saya sempat share juga daftar hasil lab saya itu, lupa tapi saya nanya apa.
di grup itu gitu. Oke. Berarti waktu itu udah nggak pikir panjang, cuman ibaratnya aku udah diabetes, HbA1c udah tinggi, harus minum obat seumur hidup, tapi tiap kali minum obat sering pusing. Aku nggak mau seumur hidup kayak gini, mau jadi apa nanti? Udah ibaratnya, udah jalanin daripada aku sampai seumur hidup minum obat ibaratnya gitu kan. Ya. Terus kira-kira waktu jalaninnya gimana yang dirasakan? Dirasakan itu pada awal-awal itu tangan saya itu yang sebelah mana ya? Yang jempol itu kayak sakit gitu loh, awal-awal. Tapi saya yakin karena kan saya lihat di kayak teman-teman dari yang lain itu ada kayak HJ gitu kan. Itu itu paling nanti juga sembuh sendiri. Saya mikirnya sih gitu. Lama-lama emang sembuh sendiri. tapi rada galau juga ya waktu sakit gitu ya. Tapi menenangkan diri. Iya. Itu aja. Karena kan banyak teman-teman yang sukses juga, bisa cari obat juga. Saya juga pasti bisa. Itu yang mendorong makin tetap yang mendorong untuk tetap bertahan, ya kan? Ibaratnya gitu. Iya, betul. Nah, itu yang sampai jempol sakit itu sampai berapa lama itu? Kali sebulan ya. Sebulanan ya? Sebulan. Ya, terus sakit kepalanya hilang nggak kalau sakit kepalanya? Oh iya, karena saya sudah renovasi tanggal 30 September 2019. Saya ingat banget tanggalnya. Jadi kayak tanggal ulang tahun gitu. Tanggal 29. Jadi kan kayak aku kan udah nggak bakal makan lagi selamanya nih. Jadi aku pas tanggal 29 September itu 2019 terakhir kali saya makan nasi itu makan yang paling saya suka. Jadi hokben, bakso, udah puas, udah. Jadi mulai besok nggak usah makan itu lagi gitu. Sekarang sampai sekarang dan nggak kepengen juga ya walaupun ditawarin. Iya, nggak bakalan. Nggak bakalan ya. Ya. Tapi pernah kegoda untuk cheating nggak? Pernah nggak? Nggak pernah sama sekali tergoda. Tapi paling udah kayak nggak sengaja masuk gitu loh, Pak. Ada 3 kali kejadian. Jadi pernah 3 kali nggak sengaja gitu ya? Iya, nggak sengaja. Jadi yang pertama itu di Indomaret itu kan ada kayak minum coklat gitu kan. Saya kan lagi pengen coklat kan, boleh coklat kan di KF. Tapi saya masih waktu kan awal-awal, jadinya nggak ngerti kalau di situ tuh ternyata ada gulanya. Saya kan kayak sama petugasnya di situ, sama mbak-mbaknya kasir tuh. Iya. Mbak, ini ada gulanya nggak yang hot coklat? Nggak ada, Mbak. Ya udah saya ambil, tapi kok manis ya? Tapi nggak kerasa apa-apa sih habis itu. Oh gitu. Setelah minum itu juga nggak ada hati-hatinya juga. Nah, terus yang kedua itu di rumah duka. Di rumah duka itu disuguh makan itu dendeng. Nah, kan saya ada nasi, ada salad, cuma dendeng itu toh yang boleh dimakan kan. Berarti setelah saya makan sebulan kemudian malamnya itu kok kakinya kayak ada kayak semut jalan aja. Cuma malam itu kok aja. Cuma malam itu. Tapi ya. Itu malam selanjutnya enggak. Terus sebulan kemudian dikasih tahu sama tetangga, Maya, itu tuh ternyata yang kamu tuh dendeng vegan loh. Gitu. Oh, dendeng vegan. Itu berarti yang saya makan. Itu nggak sengaja yang kedua. Iya. Terus yang ketiga itu nggak sengaja juga, tapi itu salah saya sendiri.
Kan boleh kan kalau makan minum sesekali lah ya Pak. Sebulan sekali minum Coca-Cola yang bebas lah itu loh. Oh, zero itu, zero sugar, zero kalori. Tapi saya milih zero sugar yang rasanya light gitu. Nah itu kan mirip tuh bungkusnya sama yang nggak light, sama yang beneran banyak gulanya itu. Minum udah habis, terus kok saya lihat sampahnya, lah kok original. Salah ambil. Ketipu. Ya terus saya jadi bodoh banget mah diambil yang itu. Terus saya menyalahkan diri saya sendiri waktu itu. Udah bego gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Setelah minum itu juga nggak apa-apa. Gitu. Nah itu udah. Tapi selama 2 tahun ini saya nggak ada kepikiran untuk cheating, nggak ada kepikiran untuk berhenti. Malah saya itu pengennya teman-teman yang di kantor dulu, yang badannya dulu langsing tapi sekarang udah lebar, saya suka ituin aja, jangan banyak-banyak ini boba apa segala macam gitu. Saya sih suka di kantor itu hobi itu boba. Boba, martabak manis. Wah, itu di kantor. Pakai boba. Ya kalau itu di kantor pasti udah gak kegoda lah. Kira-kira yang membuat sampai sekarang kalau mungkin masih ada yang paling berat di Maya itu apa sih? Yang paling berat godaannya? Kalaupun masih ada loh ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga sih. Apa tuh, Mbak? Malah nggak pernah ya, Mbak. Kalau yang sekarang ya, tahun pertama sih paling awal-awal KF doang. Awal-awal KF itu ya kalau bisa sih saya dapat nasi kotak. Saya cuma makan lauknya aja. Kayaknya enak, cuman saya lembut-lembut doang aja. Dulu pernah nih kayak gini gitu. Kayaknya sih gitu aja. Tapi nggak pernah pengen makin ke mulut tuh. Nggak pernah sama sekali. Sampai sekarang ya. Cuman saya tuh pas setahun pertama itu kan udah 1 tahun tanggal 30 September 2020 misalnya gitu. Saya tuh cuma bertanya sama diri sendiri aja. Bisa nggak ya aku sampai lama, sampai tua kayak gini, bisa nggak ya? Tapi nonton adiknya itu dia bilang apa ya, kayak saya jadi itu. Nonton adiknya jangan pusingin apa yang nggak kamu harapkan, tapi usahakan apa yang tujuan kamu gitu. Yang nggak diharapkan jangan dipikirin gitu. Itu sih. Fokus terus ke tujuan ya. Oke, ini dahsyat nih ya. Satu lagi. Tadi ada yang nanya di chat, Mbak Maya ini kan awalnya 27 dengan waktu itu sudah obes 100 ya kalau nggak salah ya. Nah, hampir 100. Hampir 100. Healthy challenge itu dicek itu 98 kilo. Wow. Nah sebelumnya tuh pasti lebih gede lagi 110. Tinggi berapa, Mbak? Sebelumnya tinggi berapa? 166. 166 ya. Berarti ya. lumayan over 30 kilo lebih loh itu. Gede. Iya. Oke, enggak apa-apa. Dulu tuh nakal. Sekarang stabil di berapa? Sekarang stabil di berapa? Stabilnya saya 70, 69, 70, 71. Di angka-angka itu aja. 70, 71, kadang-kadang 69 gitu ya? Iya. Udah ini banget. Nanti tadi dilihat di flyer aja fotonya juga udah meyakinkan. Apalagi tadi sempat kita lihat video kelihatan tuh. Aduh, banyak yang menyangka masih ini SMP apa SMA, ada yang WA ke aku. Aku bilang nanti lihat sendiri di videonya.
Eh, tapi tidak apa-apa, nanti moga-moga sinyalnya bisa membaik, kita bisa kembali on videonya Mbak Maya ya. Lanjut, kalau tadi udah nggak kegoda berarti sekarang sudah hampir 2 tahun, yang jadi favorit makanan Mbak Maya ini apa kalau hewani? Terbagi dua, Pak. Saya kayak sambil itu eksperimen. Jadi setahun pertama itu saya banyakin telur, ikan, ayam. Ya, telur, ikan, ayam udah. Cuman kebanyakan itu pas dia makan siang jam 12 siang. Saya makan cuman itu sekali paling gel yang nggak pakai gula gitu, kalau lagi yang kayak kalau rekreasi, makan rekreasi kayak gitu. Nah terus setelah setahun setelah dari kejadian yang menyeramkan itu, saya cek di lab, kan ada saya cek lagi 1 tahun kemudian setelah ber-KF, HbA1c-nya itu jadi 5,1 atau 5,2. Wow, dari 11 jadi 5,1. Dahsyat. Iya. Waktu itu saya seneng, luar biasa, saya seneng banget, luar biasa. Terus kolesterol nggak terlalu tinggi sih. Kolesterol tinggi juga, tapi nggak tinggi banget. Tapi saya nggak merasakan gejala orang kolesterol. Asam urat itu enggak gitu. Saya happy aja. Yang penting HbA1c saya sudah normal. Udah, jadi untuk kedepannya saya kan kayak punya teman-teman di IG itu khusus orang-orang keto atau ya pokoknya animal based gitu. Keren. Gitu. Jadi keren. Dari Maret itu saya sudah kebanyakan makanan saya itu daging sapi sama ayam paha. Nah itu sudah setiap hari. Daging sapinya itu kebanyakan saya bikin meal prep itu 3 hari sekali. Itu daging giling. Saya masukin kulkas. Tadi kalau tinggal mau makan tinggal dikasih pen, udah kayak gitu. Enak-enak aja sampai sekarang ada. Nggak ada bosannya ya. Nggak ada bosannya. Padahal itu kadang secara umur harusnya butuh variasi lebih banyak. Anggapan orang sih begitu. Tapi ternyata yang butuh variasi justru yang udah senior malah. bercanda. Tapi ini luar biasa, ini satu sharing yang menguatkan nanti teman-teman yang melihat bahwa seseorang yang masih muda, relatif masih muda nih, belum kepala 3, tapi bisa menunjukkan dalam waktu 2 tahun konsisten, terlepas dari ya namanya manusiawi, kadang-kadang nggak sengaja cheating, itu pun nggak dicari, ya kan? Karena memang dalam pencarian untuk mengenal ini boleh apa enggak, ya namanya kita hidup di hutan karbo ya Mbak Maya ya. Jadi namanya mengenali produk itu tidak mudah, apalagi kan sekarang pun industri juga sudah mulai sejalan, dalam arti gula pasir sudah dihindari, tapi tetap mereka masih pakai pemanis yang masih ada kalorinya, ya kan, kadang-kadang jauh lebih manis, ya itu yang kita juga mesti harus lebih melengkapi diri. Tapi ini sesuatu yang wow kalau menurut aku. Jadi karena tuh waktu saya kemarin nyari-nyari, ada nggak sih orang yang belum berusia tua, 40 tahun atau 50 tahun ke atas, kan kadang orang yang udah kronis diabetes itu kan pada usia itu. Nah saya tuh kan masih di bawah itu, tapi saya nggak nemu apa cuman doang ya yang sakit kayak gini di usia segitu. Nah, ini jadi contoh gitu. Mantap, keren. Ada yang barangkali orang nanya kayak saya 2 tahun yang lalu gitu, jadi ada kayak motivasi buat dia gitu.
Iya, betul. Harapannya gitu sih, Mbak. Setuju. Makanya aku pun mencari kemarin salah satu pertimbanganku memilih Mbak Maya juga ada pertimbangan gini. Jadi waktu aku lihat fotonya, foto Devo-Revonya, kayaknya ini masih muda, ya kan? Atau tapi ya sudah, aku tanyakan aja, ya kan? Ternyata memang masih muda, relatif lebih muda dari beberapa warrior kita, termasuk kategori yang lebih muda lah, ya kan? Karena rata-rata ya memang rata-rata udah usia menjelang 40, 50 itu yang paling banyak ya. Karena memang banyak yang sudah ngalamin metabolic syndrome di situ. Nah, tapi ini jadi tantangan juga buat aku. Aku mau cari, moga-moga minggu depan kita bisa ketemu ya, narasumber yang sudah lanjut usia, di atas kepala 6 misalnya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa juga itu. Bisa jadi cerita yang menarik. Oke, Mbak Maya, ini berarti kalau 5,1 HbA1c-nya berarti gula darah sekarang sudah berapa? 80 kah atau masih 90? Pada kebanyakan itu di 80 90 gitu. 80 90 ya. Dahsyat. Nggak pernah sih Pak, bukan nggak pernah, kadang-kadang kalau kurang tidur gitu bisa di atas 100, tapi cuma 100 sih gitu. Nah, itu bagus tuh. Jadi Mbak Maya juga, kalau Mbak Maya mencermati rekaman-rekaman videoku di YouTube, Mbak Maya akan tahu itu kalau badannya lagi ada tambahan stres, misalnya dari kurang tidur, itu naik tuh gula darah. Ya. Nah, itu bisa itu bisa jadi indikator. Jadi, oh ini udah dikasih alarm nih sama tubuhku kalau aku ada overstress, bener. Ya, mantap. Dan biasanya badannya nggak enak ya kalau sudah begitu ya. Agak gampang capek, gampang moodnya agak ya kayak nggak fit aja kayak gitu. Betul ya. Kalau yang setahun pertama itu saya juga olahraga sekali aja kalau olahraga. Nah setelah 1 tahun tuh aku mau fokus olahraga juga gitu. Jadi tiap hari olahraga, nggak mikir itu tidurnya berapa jam kayak apa. Tapi lama-lama capek juga ya. Terus jadi saya sekarang terus lihat-lihat aja nih, misalnya dari videonya Pak Bobi kan saya subscribe juga. Iya saya kadang nonton gitu. Nah pas tuh ada yang ngomong kalau misalnya lagi capek, mending nggak usah olahraga dulu aja kayak gitu. Saya sekarang enjoy aja. Kalau misalnya saya tidurnya bagus, saya baru olahraga besok pagi hari. Karena saya biasanya olahraga itu jam 5 sebelum ke kantor gitu baru olahraga. Kalau mantap. Saya selalu di intermittent fasting. Yes, keren. Ini contoh seorang wanita karir ya. Masih single kan, Mbak? Masih single. Jadi ini benar-benar masih ya milenial kalau bilang. Aku nggak tahu istilahnya gen apa, gen X atau gen Z, aku nggak tahu deh. Dan aku udah hafal kalau istilah milenial itu. Tapi ini termasuk ya contoh bahwa seorang wanita karir single, ya kan, tapi bisa memanage pola hidup yang terbaik buat dirinya dan sembuh loh. Ya. Kalaupun dibilang nggak bisa sembuh dari diabetes, ya sudah bisa mengontrol gula darahnya dan remisi loh dari vonis diabetes sebelumnya yang didapat. Itu sesuatu, ya. Mbak Maya, mungkin ada satu lagi yang aku mau kupas. Mbak Maya sudah jalanin keto ini hampir 2 tahun. Pasti ada pengalaman di kantor, mungkin sempat dibully atau bagaimana terkait dengan pilihan pola hidup yang sudah Mbak Maya lakukan. Atau Mbak Maya mungkin dinilai, wah ini aneh banget, si Maya dulu udah kayak gini, udah nggak seru ya. Coba Mbak ceritain. Ya. Jadi itu kalau awal-awal gitu kan ada IG yang pribadi saya sendiri sih, yang foto-foto saya itu kan ada kayak challenge dari
Saya itu follow-nya Mbak Dapur Umuhana Mbak Lita. Oh ya, Nah Mbak itu tuh Lita, ya. ya 1 bulan itu suruh share makan apa aja gitu. Nah itu Oh, saya oh, share tuh pas awal-awal, oh, oh. share terus dibalas sama orang, sama teman, kamu jangan kebanyakan telur nanti kolesterol gitu. Saya cuman iya cuman ini aja kok, cuma sebulan doang saya bilang gitu. Padahal ya enggak gitu aja. Terus habis itu Eh, gara-gara itu saya kan di IG nggak udah nggak asik nih, udah banyak yang protes. Terus saya bikin IG yang baru ya, khusus pola hidup kita lifestyle. Terus saya follow orang-orang yang bisa memotivasi, saya follow orang-orang olahraga segala macam. Jadi saya bebas itu. Apalagi yang lain tuh. Kemarin saya sempat sebulan yang lalu itu kena COVID. Oh, sempat kena COVID juga. Ya, sempat Oke. kena. Uh-uh. Banyak tuh yang kena. Saya kebagian yang kena juga. Saya nggak tahu kenanya di mana. Tapi waktu itu kan saya setiap hari Jumat itu kan saya naik sepeda ke kantor, ontel. Wow. Emang Jadi kantornya saya di mana sempat sih, Pak? Emang kantornya di mana sih? Gondang Dia, dekat Gondang Dia. Jadi dari Gondang Grogol ke Dia. Gondang Dia. Grogol, Ya, Gondang Dia. Nanti aku coba lihat berapa kilo. Kayaknya lumayan loh itu. 7 kilo dan kalau saya lihat kan saya punya aplikasinya yang kilo-kiloan yang di tangan itu, jadi nggak tahu Wah, berapa menit gitu. ini luar biasa ini. Olahraganya udah ada endurance 7 kilo, PP berarti 14 kilo. Dahsyat. Lanjut, Pak. Saya mungkin kena di situ pas di jalan itu kan waktu itu saya nggak kalau ternyata wabah COVID itu lagi parah-parahnya, dan saya tuh sempat di jalanan tuh buka mungkin kenanya di situ, saya nggak ngerti. Oh, oke. Saya kena di terus saya terus tuh saya tuh disuruh sama orang, teman saya tuh, udah kamu nggak usah diet dulu, ngapain kamu tuh makan yang banyak, makan nasi, makan ini, kamu tuh butuh imun kamu agak bla gitu. Terus tapi pas awal saya kan baca lihat dari videonya, bukan video sih waktu itu, postingannya dokter Piprim. Dokter Piprim. Itu saya belum tahu ya kalau saya COVID, tapi saya baca di awal kan itu mendingan puasanya dipanjangin. Nah kebetulan pas hari saya swab itu, sebelum hari pertama sama swab yang hari swab itu puasa, sengaja puasa itu kan 24 jam. Oh, 24 jam. Oke. Jadi karena kebiasaan cuma makan sekali makan doang gitu, udah kebiasaan. Jadi waktu itu untung banget ya kemarin puasa sampai 24 jam. Tapi itu saya tetap di jalur KF. Kalau misalnya saya itu butuh makan, saya makan. Saya waktu itu makanin sup iga sama sup ceker. Itu juga rekomendasi dari teman IG yang ada di kumpulan temanku yang sehat-sehat itu. Saya positif, aku positif, dan terus pada komen, kamu perbanyak ini. Jadi kayak motivasi aja. Tetap di jalur KF, tetap makan baru jam 12 sampai jam 8 udah di situ intermittent fasting lagi, tetap kayak gitu. Energinya itu cuman panas sedikitnya hilang. Habis hilang anosmianya ini sampai 4 hari, terus habis itu udah selesai. Dahsyat. Nggak lama banget. Iya, nggak sampai seminggu ya berarti ya? Nggak nyampe loh. Semingguan fasting. Ya, kalau sama fastingnya, iya betul. Kalau sama fastingnya, iya semingguan. Tapi dahsyat ini, dahsyat. Sampai berarti punya 2 akun dong sekarang. Yang satu untuk posting-posting, biar nggak dibully.
Yang satu cuma akun apa akun apa ya saya nyebutnya tuh ya. Cuman saya doang foto-foto aja. Saya satu ini yang makanan apa olahraga apa lagi. Terus saya jujurnya masih situ yang aku lebih jujur kan anak-anak muda kan Iya. ada IG-an kayak gitu kan saya juga ngikutin aja. Boleh ditiru nih, Mama, supaya nggak dibully. Ikuti tips milenial. Punya 2 akun, asal Biar ingat nggak passwordnya juga ya. ya biar nggak sakit hati gitu loh apa teman-temannya udah beda jalur jadi saya ya bikin jalur sendiri aja yang banyak temennya juga Wes, walaupun nggak keren. kenal. Keren. Tapi itu membantu. jadi nggak berasa dikucilkan gitu, minimal begitu. Oh, tapi keren loh, Mbak Maya. Ya Kalau di kantor bagaimana, Mbak? Kalau di kantor ada yang ini nggak? Ada yang merhatiin, terus kadang-kadang ada yang responnya negatif mungkin di kantor. yang negatif malah nggak ada sih Pak, cuman yang di sosial media aja. Kalau di kantor itu mas teman-teman saya kok misalnya kayak mau pergi nih kita waktu itu belum arah ya wabahnya. Belum. Terus bilang Maya kamu misalnya makan di mana di ini bisa gitu. Udah kita kesini aja ya. Gitu. Jadi teman-teman saya menghormati apa pilihan saya. Nggak ada kesulitan ya. Teman-teman yang keren. Nah, Nah, tapi ini saya yang suka cerewet sama makanan mereka. suka cerewet. Saya suka teman-teman saya itu kan sekarang gara-gara WFH itu kan pada melar-melar bentuknya. Terus Iya, betul. 120 gitu udah tua jangan makan kayak gini ntar sakit gimana gitu loh. Aduh, padahal yang lebih tua sebaya ya, masih sebaya ya. Tapi Ya, kesannya sebaya. jadi lebih dewasa. Kesannya jadi lebih dewasa. Keren. Ya. Kayaknya nih nanti Mbak Maya nanti kayak lewat akun yang satunya bisa berbagi tips ya, berbagi tips untuk tempat-tempat yang di zaman modern sekarang yang sekiranya ya masih bisa memakan makanan keto, karena banyak teman-teman juga yang ya karena mungkin tidak terbiasa masak, tidak terbiasa mengolah sendiri, terbiasa praktis, nah mereka butuh. Nah, mungkin nanti Mbak Maya bisa berbagi tips-tipsnya, mungkin kasih aja Sherlock. Ini di Jakarta Barat, ini bisa nih, hangout. Teman-teman milenial. Ya, kalau belum. ya, kalau sekarang belum, tapi kan sudah ada historinya. Nanti moga-moga kalau PPKM ini kan sudah mulai agak longgar, udah ganti ganjil genap kalau nggak salah. Nah, jadi kalau nanti sekiranya restorannya buka, nah bisa berbagi deh. Ya, syukur-syukur kalau mak-mak dan keluarga juga mau tertarik, mau hangout milenial, boleh juga. Oke. Nah, kalau keluarga bagaimana Mbak Maya? Mendukung nggak? Oh iya, kalau keluarga itu, saya kan bapak ibu nggak ada. Mereka itu meninggal juga diabetes. Oh, sorry. Ya, nggak apa-apa. Kalau bapak saya tuh pas saya SMA, itu dia nyerang apa ya? Gitu. Coba aja waktu dulu udah tahu cara benerin badan yang diabetes. Saya pasti aplikasikan ke bapak saya nanti. Sama ibu saya juga. Ibu saya kalau ibu saya nyerang itu saya diasuh sama Eyang sama Bude. Bude itu cuman apa ya? Awal-awalnya sih ya kayak ya nggak apa-apa makan aja yang kamu suka boleh makan, tapi kayak berat hati gitu loh. Tapi setelah saya kasih lab setahun, ya udah yang penting sehat terus saya jelasin aja keren ya terima aja
Adik-adik saya juga saya gituin. Kan kita bapak ibunya ada riwayat diabetes juga. Jadi adik-adik saya tuh saya selalu itu makan gula banyak-banyak, nggak usah kasih kental manis, nggak usah kasih ini. Terus saya ituin sendiri baca-baca aku cerewet banget ya ternyata. itu sifat alami manusia itu Mbak. Nggak usah dilawan. Ya, pada saat kita merasakan sesuatu yang positif, yang sepele aja, misalnya kayak dulu ya sebelum ber-KF kita tahu, oh di apa ini gerobak ini nasi gorengnya enak banget, pasti kita udah cerita juga ya. Apalagi yang manfaatnya kita bisa dapat kesehatan yang sejati ini tanpa harus tergantung sama obat terus-menerus, ya kan. Pasti akan kita bagi. Jadi tidak apa-apa. Cerewet untuk kebaikan, apalagi buat orang terdekat itu sesuatu yang lumrah. Ya. Walaupun kadang-kadang di beberapa teman-teman juga ada yang situasi sudah sama-sama satu rumah, suami istri, ya, walaupun mungkin Mbak Maya nggak bisa bayangin, tapi ini benar terjadi. Suami istri masih bisa beda pola makan. Yang satu nggak bisa dipaksain. Berarti yang di Grogol ini sama Eyang ya berarti ya? Oh, ngekos. Kalau Eyang tinggal di mana, Mbak? Eyang baru saya COVID yang saya tinggal di Jogja. Oh, oke. Oh, sorry. Berangkat juga ya. Enggak apa-apa. Jadi tinggal Bude doang nih yang suka kontak-kontakan Bude, terus adik-adik gitu. Oke. Bude masih di mana kalau di Bude tinggalnya? Kalau Bude di Jogja. Di Jogja ya. Semua keluarga di Jogja ya. Saya doang yang belum bisa pulang. Wis, benar-benar merantau. Benar-benar kalau benar-benar kalau nggak dengan kekuatan keyakinan yang teguh diterpa kayak gini, wow, luar biasa. Walaupun satu sisi ada keuntungan juga bisa bukan keuntungan kalau bagi aku, mungkin di sebagian orang keuntungan karena ya kadang-kadang ada yang mereka merasa keluarga itu begitu care, begitu concern sampai kamu jangan ini, kamu jangan mesti makan yang sehat, mesti ini ya. Ini di Mbak Maya tidak terjadi. Di awal sempat waktu masih ada almarhumah atau almarhum ya? Almarhumah ya, waktu masih ada almarhumah yang mungkin sempat khawatir, tapi begitu hasil lab tahun pertamanya udah keluar, wah langsung ya kamu cocok dengan pola ini, jadi oke, nggak apa-apa, terusin, yang penting kamu enjoy, itu kuncinya. Cuman pesannya waktu itu jangan kurus-kurus dan tetap amanah kok, sampai sekarang udah kurus tuh. Kelihatan di fotonya kok. Masih nggak kurus banget, kayak cuma pengen hasil tahunannya bagus juga aja. Oke, seru. Oke, Mbak Maya, seorang Maya, nama lengkapnya Anastasia. Aku lupa kemarin, Anastasia Mayasari ya, kalau nggak salah. Ya. Umur 29,5 tahun ya, mulai KF 2 tahun yang lalu ya, hampir 2 tahun yang lalu, 2019. Diabetes dengan HbA1c sudah 11. Tidak ada banyak berpikir, hanya karena ingin sembuh, karena kegalauannya harus treatment diabetes seumur hidup dengan obat, ya kan, gula darah sesaat 250, bahkan yang gula darah puasanya 250, bahkan yang sesaatnya bisa 300. Sekarang sudah kembali normal, ya, bahkan di tahun pertama HbA1c-nya sudah 5,1. Ya, berat badan dulu sudah hampir 100 kilo, bahkan mungkin lebih dugaannya karena tidak terlalu dipantau. Baru agak concern ketika gula darahnya terdeteksi begitu dan HbA1c 11 baru concern. Sekarang sudah stabil di 69 sampai 71. Ya, dengan tinggi 166. Luar biasa. Dan sekarang malah menjadi pionir, ya, pionir di lingkungannya,
di keluarganya, dan uniknya dulu mengawali dengan yang penting bisa makan Hokben terakhir ya. Ya udah, karena udah mau saya ikut, ya jadi harus istimewa. Iya, harus istimewa, kayak mau berpisah. Ternyata hari-hari setelah itu lebih istimewa lagi. Lebih istimewa lagi, betul. Itu yang luar biasa. Jadi udah ada efek Hokbennya mau saya apapun udah mau kembali, ini lebih enak. Oke, Mbak Maya mungkin kasih 1-2 kalimat closing statement, boleh pesan, boleh ucapan motivasi kepada teman-teman yang nanti akan melihat rekaman ini. Tentunya nanti aku edit ya, untuk tadi yang sempat terganggu, sempat putus, nanti aku akan edit, dan juga videonya Mbak Maya juga nanti aku akan bantu pasangin foto profilnya ya, Mbak Maya nggak usah pusing. Supaya nggak putus lagi. Monggo Mbak Maya, silakan closing statement-nya. Jadi pesan buat teman-teman yang mungkin masih muda tapi sudah divonis diabetes tipe 2, bingung mau ngapain, ya udah ketofastosis aja, jangan dipikirin langsing atau kurus, yang penting lakuin aja pola hidup yang sehat sampai tua. Keren. Syarat makna. Kalau mau tahu cerita lengkapnya, ulang rekaman ini. Oke, thank you Mbak Maya. Kayaknya kapan-kapan kalau PPKM pandemi sudah berlalu, kita bisa ngopi darat nih, bisa ketemu ya. Di Grogol udah jauh. Karena kebetulan aku di Serpong, Mbak. Oh iya. Oke, thank you Mbak Maya. Teman-teman, ya makasih. Teman-teman, semua umur bisa terapin ya. Semua umur bisa punya pilihan ya. Mungkin ada yang melihat rekaman ini mungkin masih berpikir, aku masih masih muda, masih ingin menikmati apa yang dunia ini tawarkan lewat makanannya. Ya, itu pilihan, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi seperti yang pesan closing statement dari Mbak Maya tadi, mumpung masih muda, dan aku teringat satu tagline dulu yang dibawakan oleh Mas Hasil dari Jogja juga, mumpung ini masih pendaftaran, ya kan, satu upaya menabung, investasi, ya. Investasi untuk apa? Kesehatanmu sendiri, ya. Jangan nunggu kalau sudah kepala 3, kepala 4, atau mungkin sudah divonis sama dokter, udah komplikasi, udah ada sakit di kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Aduh, jangan deh. Ya, apalagi kalau sudah konsumsi obat. Konsumsi suplemen apapun, ya itu relatif ya, boleh atau enggaknya. Tapi kembali lagi, pilihan ada di teman-teman. Oke teman-teman, kita masih ada TFA lagi hari Sabtu bersama Mas Tio dan juga tentunya narasumber Rages. Dan aku tertantang nih, untuk minggu depan hari Rabu, episode Warrior, kira-kira ada nggak ya narasumber lansia yang bisa aku ajak untuk berbagi? Ya, oke, sampai jumpa dan selamat malam, selamat istirahat.